Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mari mengaji dan mengkaji Quran, surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sehingga kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memperhatikan bunyi bacaan surat At-Tin. Nah, kalian akan mengikuti ibu guru membaca terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu kita membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Ya lalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Iya, bagus sekali anak-anak. Nah, sesudah kita mempelajarinya dan membaca artinya, sekarang ibu akan memperlihatkan kalian apa terjemahan dari surat At-Tin berikut. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, anak-anak, supaya lebih memahami apa maksud terjemahan dari surat At-Tin, kita akan mulai dari pengertian surat At-Tin. Tahukah kalian apa arti surat At-Tin? At-Tin artinya adalah buah tin. Ya, buah tin biasanya hidup dan berkembang di negeri Mekah. At-Tin adalah surat ke-95 di dalam Al-Quran. At-Tin terdapat 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah
atau surat yang diturunkan ketika Rasul berada di periode Mekah atau sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah. Nah, anak-anak, para ulama menamai surat ini dengan surat Atin atau Watin. Nama Atin diambil dari kata pada ayat pertama surat Atin yang artinya adalah buah tin. Nah, ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga ini adalah sumpah Allah yang terdapat di surat Atin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi kota Mekah yang aman. 3 ayat ini menunjukkan sumpah Allah di dalam surat At-Tin. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di negeri Syam. Negeri Syam yang sekarang menjadi Palestina. Ya, buah tin dan zaitun banyak sekali manfaatnya. Apalagi untuk pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan Batu Risinin adalah Gunung Sinai yang berada di kota Mesir. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa bermunajat dan mendapatkan wahyu di sana. Yang ketiga yaitu wahadal baladil amin. Ya, untuk negeri yang aman ini yaitu kota Mekah. Kota Mekah adalah kota yang aman. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan yang paling sempurna daripada hewan, malaikat, dan jin. Karena Allah membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Kelebihan manusia itulah yang diberikan kepada Allah sebagai amanat sehingga dapat memimpin di bumi. Manusia sebagai khalifah dan bertugas melestarikan bumi. Selanjutnya ayat kelima. Summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Nah, apabila manusia durhaka kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau zakat, dan tidak mau mengerjakan kebajikan, dan tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka dia akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Apakah tempat yang serendah-rendahnya itu? Iya, betul. Tempat yang serendah-rendahnya adalah neraka. Ayat ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini pengecualian dari ayat kelima. Apabila orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan diselamatkan dari api neraka. Dan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Selanjutnya ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan di hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Maksudnya apa? Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahapan, ya, mulai dari bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal dunia.
itu merupakan bukti bahwa Allah telah jelas mengatur kekuatan dan kekuasaannya. Dia maha kuasa, dia membangkitkan dari kematian. Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakanmu? Padahal sudah jelas sekali ya tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Setelah adanya gambaran-gambaran yang sudah dijelaskan oleh Allah. Ayat terakhir dari surat At-Tin yaitu Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, hakim di dunia ya, bisa saja di korupsi, bisa saja disuap, tapi hakim yang paling adil yaitu Allah. Ya, jadi Allah yang telah menurunkan aturan syariat, dia yang akan memberikan putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang-orang dan yang akan menghukum orang-orang yang bersalah atau berbuat dosa. Bagaimana anak-anak? Dari ke-8 ayat tersebut, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kalian menulis surat At-Tin ya, dan kemudian setelah menulis surat At-Tin kalian akan menghafal. Bagaimana cara menghafal? Nah, menghafal itu mudah sekali anak-anak, yaitu dengan membaca berkali-kali. Dari ayat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dibaca berulang-ulang, kemudian apabila sudah hafal, maju ke depan satu-satu, kita akan menilai satu persatu hafalan kalian. Apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan membaca senandung doa Al-Quran. Yuk kita bersama-sama membaca. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah banyak belajar tentang surat At-Tin dan menghafal artinya beserta makna yang terkandung dalam surat At-Tin. Jangan lupa anak-anak, bila sudah hafal, kalian bisa menghafal di depan kedua orang tua kalian. Nah, sekian dari Ibu. Semoga kalian mendapat manfaat dari menghafal surat At-Tin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.